Silakan cek bagian deskripsi untuk menemukan link soal detail dari pembahasan yang ada di video ini. Sejak pertama kali melihat fisik dari laptop ini, yang terlintas di pikiran adalah unik, keren, dan bikin penasaran. Inilah Asus ZenBook Duo UX 481 FL. Iya, ini adalah laptop dari Asus yang nggak cuma punya satu layar, tapi ada dua layar sekaligus. Yang bikin laptop ini sangat berbeda dari laptop lain, dan juga bikin laptop dengan satu layar tuh jadi kelihatan biasa banget. Ini adalah versi dengan layar 14 inci tanpa embel-embel Pro. Jadi, yang kalian lihat di sini adalah Asus ZenBook Duo, bukan Asus ZenBook Pro Duo. Ini penting buat kalian tahu karena selisih harganya jauh banget. Sejak pertama kali dirilis, aku udah penasaran banget dengan layar kedua yang dimiliki oleh laptop ini. Apakah ini cuma sekedar buat keren-kerenan aja atau beneran bisa ngebantu kerjaan? Sebelum ngebahas soal fitur utamanya tersebut, aku bakal ngebahas soal fisiknya terlebih dahulu ya. Jika dilihat, Asus ZenBook Duo ini terkesan tebel banget, nggak mencerminkan jiwa ZenBook yang biasanya punya bodi tipis khas Ultrabook. Plus, bodinya yang terlihat padat itu membuatnya nampak seperti seakan-akan berat gitu deh. Tapi ketika diangkat, ternyata bobotnya ini terasa enteng juga. Lalu ketika dibandingkan, ketebalan dari laptop ini pun terlihat nggak jauh beda dari Ultrabook mainstream, seperti misalnya Asus VivoBook Ultra A412. Desain lekukan bodinya yang bersudut membuatnya nampak sangat berbeda dari laptop lain, bahkan ketika dalam keadaan layar menutup. Dan ya, menurutku desainnya ini oke banget. Tepian layar alias bezelnya yang tipis membuat Asus ZenBook Duo juga punya luas permukaan yang sangat ringkas. Terus ada kameranya juga tuh di bagian atas. Ketika layarnya dibuka, bagian bawah laptop akan terangkat, yang mana mekanisme yang diberi nama Ergolift System tersebut bakal memberikan ruang untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Intinya sih supaya temperatur pada laptop bisa lebih terjaga. Exhaust alias lubang pembuangan panas diletakkan di antara bodi dan layarnya. Lebih tepatnya di sini. Terus yang terakhir, di bagian sisi kiri dan kanannya terdapat berbagai port input dan output, termasuk diantaranya adalah satu buah USB 3.1 Type A generasi kedua, satu buah USB 3.1 Type A generasi pertama, satu buah USB 3.1 Type C generasi kedua, HDMI, audio combo jack, micro SD card reader, dan juga port DC untuk charger. Nah, salah satu hal unik dari laptop ini adalah sisi peletakan keyboardnya yang mengingatkan kita pada desain peletakan keyboard dari laptop ROG Zephyrus di seri awal kemunculannya. Lalu, apakah posisi keyboard seperti ini nyaman untuk digunakan saat mengetik? Jawabannya bisa iya, bisa juga enggak. Jadi gini, kalau kita menggunakannya di atas meja, peletakan keyboardnya ini bisa sangat nyaman karena jari-jari lebih mudah dalam menjangkau tombol-tombol pada keyboard. Apalagi dengan tidak adanya palm rest, membuat tangan kita tak merasakan panas apapun yang dihasilkan oleh laptop. Terlebih lagi, peletakan touchpad yang berada di sebelah kanan pun makin memudahkan penggunaannya walau tanpa mouse tambahan. Touchpad tersebut memiliki tombol dedicated yang empuk dan terasa seperti tombol keyboard linear, sehingga makin memudahkan dalam penggunaannya. Sementara untuk kenyamanan tombol di keyboard utamanya pun juga oke, dan juga sangat asik untuk dipakai mengetik. Karena tombol-tombolnya tersebut memiliki karakter yang agak tactile gitu deh saat ditekan. Dalam skenario penggunaan sambil nyender setengah tiduran, peletakan keyboard ini juga masih tergolong cukup nyaman. Hanya saja, posisi touchpadnya yang berada di samping kurasa kurang pas kalau untuk skenario penggunaan seperti ini. Jadi untuk soal kenyamanan, sangat tergantung bagaimana kita menggunakannya. Peletakan keyboard yang digeser lebih ke tepian tersebut adalah karena Asus menempatkan sebuah layar sekunder dengan ukuran cukup besar, dan bahkan mempunyai luas setengah bodi laptop. Atau secara diagonal, luas layar sekundernya ini adalah 12,6 inci. Layar sekunder tersebut diberi nama ScreenPad Plus. ScreenPad Plus merupakan panel IPS yang mendukung input sentuh.
Dalam paket penjualannya, disertakan pula Asus Pen atau sebuah stylus pen khusus untuk mendukung dalam memanfaatkan fitur sentuhnya. Walaupun ya kalau menurutku sih, stylus ini bakal kurang kepake ya. Tapi kalau dikasih juga ya diterima aja ya kan? Lumayan juga nanti bakal berguna kalau misalnya dibutuhkan. Kita bisa memilih untuk mematikan dan menyalakan ScreenPad Plus dengan hanya menekan tombol di sebelah tombol power ini. Nah, fungsi utama dari ScreenPad Plus adalah untuk memberikan ruang ekstra terhadap workspace ketika sedang membuka aplikasi tertentu. Misalnya, saat edit audio maupun video. Jadi, kita bisa menaruh timeline sequence di ScreenPad sehingga preview di layar utama bisa tampil lebih besar. Aku sendiri sudah coba, dan layar sekundernya ini bisa bekerja tanpa kendala ketika menggunakan Adobe Apps seperti misalnya Premiere Pro dan juga After Effects. Kalaupun kita tidak mau menggunakan ScreenPad Plus dengan skenario seperti itu, kita masih sangat bisa memanfaatkannya untuk melakukan multitasking yang beneran terasa jauh lebih mudah dan lebih nyaman. Misal nih, waktu kita edit gambar, kita bisa pakai layar utama untuk buka aplikasi edit fotonya. Lalu di ScreenPad Plus, kita bisa membuka file explorer dan juga mungkin color palette seperti ini. Yang bikin makin menarik, ScreenPad Plus punya sebuah fitur khusus yang berfungsi sebagai shortcut untuk membuka semua aplikasi yang kita butuhkan dalam satu klik saja. Untuk tutorial penggunaan ScreenPad Plus yang lebih lengkap, bakal aku bahas di video selanjutnya, supaya video ini nggak kepanjangan. Jadi, pastikan kamu sudah subscribe, supaya nggak ketinggalan video berikutnya ya. Balik lagi ke soal ScreenPad Plus, dari yang aku temukan, ternyata warna yang ditampilkan pada layar utama dengan ScreenPad Plus ini berbeda ya. Tapi, yang perlu kamu tahu adalah, warna yang ditampilkan pada layar utama adalah yang lebih akurat. Karena layar beresolusi Full HD tersebut sudah divalidasi oleh Pantone. Jadi, warna yang harus kamu percaya adalah warna yang di layar utamanya ya. Sekarang kita lanjut ke bagian performa. Asus ZenBook Duo UX481FL yang kamu lihat ini menggunakan prosesor Intel Core i7 10510U, RAM berkapasitas 16GB Dual Channel LPDDR3, penyimpanan 512GB PCIe Gen 3 X2, serta GPU Nvidia MX250. Dalam pengujianku, dapur pacunya ini sudah sangat cukup untuk menjalankan berbagai aplikasi yang biasa digunakan oleh para konten kreator, mulai dari Adobe Premiere Pro hingga Adobe After Effects. Yang mana pengujiannya sudah aku bahas pada video sebelumnya, dan linknya aku sertakan di deskripsi ya. Jadi, dalam video yang kusertakan di deskripsi tersebut, aku memperlihatkan bagaimana kemampuan dari laptop ini saat digunakan untuk melakukan rendering serta proses editing video, termasuk juga untuk motion tracking. Lalu soal daya tahan baterainya gimana? Walau dia punya dua buah layar, namun ternyata ia bisa untuk diajak bekerja selama berjam-jam loh. Dalam pengujian untuk membuat tulisan di blog menggunakan browser Google Chrome, serta membuka beberapa aplikasi lain seperti Affinity Photo dan juga File Explorer, ia mampu bertahan selama kurang lebih 8,5 jam menggunakan power saving mode. 8,5 jam itu mulai dari 100% hingga 8%. Kita bisa mendapatkan waktu bekerja yang lebih lama jika ScreenPad Plus-nya kita matikan. Kalau untuk pengisian daya alias chargingnya, akan butuh waktu sekitar 2 jam untuk mengisinya hingga 95% dan atau 2,5 jam untuk mengisi baterainya hingga 100%. Hal yang tak kalah menarik dari laptop ini adalah speakernya yang menurutku bagus banget. Audio yang diracik oleh Harman Kardon ini mampu mengeluarkan suara yang jernih dan keras. Suara dengan frekuensi rendah alias suara yang lebih ngebass dapat kita dengar dengan mantap. Begitupun dengan suara berfrekuensi tinggi. Speaker stereo dari laptop ini terletak di bagian bawah, tepatnya di sisi kiri dan kanan di bawah keyboard. Dan berikut adalah contoh suaranya.
Sebagai pelengkap dari semua fiturnya, Asus ZenBook Duo UX 481FL juga sudah mengantongi sertifikasi military grade MIL STD 810G, yang mana sertifikasi tersebut adalah bukti bahwa ia telah lolos pengujian ketahanan fisik yang baik, mulai dari drop test, vibration test, altitude test, hingga high and low temperature test. Tapi ya walau begitu jangan dipakai buat banting-bantingan ya, kasihan laptopnya. Fitur ScreenPad Plus di laptop ini ternyata bukan cuma hiasan yang cuma buat gaya-gayaan doang. Karena kalau kita bisa dan mau memanfaatkannya dengan baik, dia benar-benar bisa banget buat meningkatkan produktivitas kita, khususnya lebih memudahkan dalam hal multitasking. Ditambah dengan kenyamanan keyboard yang baik, membuatnya makin cocok untuk diajak bekerja. Hanya saja, peletakan keyboardnya yang tidak biasa, serta adanya fitur ScreenPad Plus membuatnya lebih cocok untuk digunakan sambil diletakkan di atas meja atau permukaan lainnya. Karena ScreenPad Plus-nya sendiri juga ternyata lebih enak dipandang kalau dilihat dari atas. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Like dan subscribe kalau kamu suka dengan video ini, dan semoga bermanfaat.